Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pasti baru pertama kali melihat kami kan? Oke, perkenalkan, nama saya Deswita Risayu. Saya Fidri Nurul Hasan Asaragi. Kami dari mahasiswa Stit Al-Hikmah Tebing Tinggi, Prodi PIAUD semester kedua. Oke, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian psikologi agama. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Psikologi agama. Nah, sebelumnya teman-teman sekalian sudah tahu belum apa itu psikologi agama? Baiklah, saya akan menjabarkan dan menjelaskan tentang psikologi agama. A. Pengertian psikologi agama. Psikologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari aspek-aspek kejiwaan yang mencangkup proses perilaku manusia. Istilah psikologi yang berasal dari kata psiko dipakai dalam konstruk kata psikologi berasal dari kata Yunani pske yang berarti nafas kehidupan. Berdasarkan mitologi Yunani, jiwa digambarkan sebagai kupu-kupu. Dalam hal ini, kupu-kupu merupakan metafora bebas terbang setelah kepompong menempa diri dengan puasa lalu keluar dari bungkus kepompong tersebut. Oleh karena itu, mempelajari psikologi merupakan kajian yang estetis, dinamis, dan penuh keajaiban. Secara umum, pengertian psikologi agama adalah suatu studi tentang jiwa dan perilaku manusia yang didasarkan pada pandangan dunia Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa psikologi agama merupakan pandangan Islam mengenai manusia dengan menggunakan pendekatan Al-Quran dan As-Sunnah dengan tujuan mencapai suatu kebahagiaan dunia dan akhirat. B. Sejarah dan perkembangan psikologi agama. Psikologi agama sebenarnya telah muncul sejak masa Islam awal yang disebut dengan periode klasik. Periode ini dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun pada masa itu pembahasan psikologi agama hanya berkisar kepada pembahasan tentang nafas atau jiwa yang menghasilkan dua kelompok sebagai berikut. 1. Kelompok pertama merupakan generasi ulama awal yang membahas tentang nafas atau jiwa semata-mata hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis, berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa Daulah Bani Umayyah. Kelompok ini nantinya akan berkembang menjadi ilmu kalam dan tasawuf. Adapun salah satu tokoh yang berasal dari kelompok ini adalah Imam Ghazali. Yang kedua, kelompok kedua muncul pada masa pemerintahan Abbasiyah. Kelompok ini tidak hanya menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan dari jiwa, melainkan juga menggunakan filsafat Yunani sebagai landasan dari pembahasan terkait jiwa. Hal ini merupakan dampak dari meraknya gerakan penerjemahan yang dilakukan pada masa itu. Tokoh-tokoh psikologi agama. 1. Ahmad Ibnu Sal Al-Baihaqi. Ahmad Ibnu Sal Al-Baihaqi adalah seorang dokter yang lahir pada 850 Masehi, wafat pada 934 Masehi. Beliau sukses menjabarkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jiwa, raga, atau dalam istilahnya disebut tib al-qalb dan al-tib al-ruhani, untuk menjabarkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit kejiwaan dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan spiritual, dengan berlandaskan teorinya berdasarkan Al-Quran dan hadis yang banyak membahas mengenai keadaan jiwa dan penyakit jiwa.
2. Ibnu Sina. Ibnu Sina yang bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina lahir pada 980 Masehi di Afshina, daerah dekat Bukhara, Uzbekistan. Ibnu Sina mendefinisikan jiwa sebagai kesempurnaan awal yang dengannya organisme menjadi sempurna sehingga menjadi manusia yang nyata. Artinya jiwa merupakan kesempurnaan awal bagi tubuh biologis. 3. Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di desa Tus, wilayah Khurasan, Iran. Dia adalah pemikir ulung Islam yang menyandang gelar pembela Islam. Secara filosofis, Al-Ghazali memandang manusia haruslah secara keseluruhan, yakni mulai dari struktur eksistensinya, hakikatnya, dan esensinya, pengetahuan dan perbuatannya, tujuan hidupnya sehingga tampak jelas wujud manusia yang sebenarnya. 4. Nafs al-Din Muhammad dan Zakaria Razi. Nafs al-Din Muhammad abad ke-10 menjelaskan berbagai penyakit mental secara rinci berdasarkan hasil pengamatannya terhadap pasien-pasien yang mengidap penyakit mental. Hasil observasinya ini kemudian dikompilasikan dengan mengklasifikasikan berbagai penyakit mental. Sebagai kompilasinya tersebut merupakan pengklasifikasian terlengkap hingga saat itu dan digunakan hingga saat ini. D. Ruang lingkup psikologi agama. Kajian psikologi secara umum adalah mengkaji perilaku manusia. Namun secara khusus, kajian psikologi Islam memiliki ciri khas yang tidak dimiliki aliran psikologi lainnya, bahwa psikologi agama merupakan salah satu dari kajian masalah-masalah keislaman. Ia memiliki kedudukan yang sama dengan disiplin ilmu keislaman yang lain, seperti ekonomi Islam, sosiologi Islam, politik Islam, kebudayaan Islam, dan sebagainya. Artinya, psikologi yang dibangun bercorak atau memiliki pola pikir sebagaimana yang berlaku pada tradisi keilmuan dengan Islam, sehingga dapat membentuk aliran mandiri, aliran tersendiri yang unik dan berbeda dengan psikologi kontemporer pada umumnya. Kesimpulan dari materi yang dijabarkan di atas adalah psikologi agama tidak hanya memandang manusia semata-mata dari perilaku yang diperlihatkan oleh badannya, bukan pula berdasarkan spekulasi tentang apa yang siapa manusia itu, melainkan bahwa manusia memulainya dengan merumuskan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan tentang manusia. Psikologi agama memiliki 3 ciri khas khusus, yaitu: pertama, bahwa psikologi agama merupakan salah satu dari kajian masalah-masalah keislaman. Yang kedua, bahwa psikologi agama membicarakan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia. Yang ketiga, bahwa psikologi agama bukan netral etik, melainkan syarat akan nilai etik. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like dan share ya teman-teman. Cukup sekian video yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi